Oke Subbreaker, langsung aja kita ke Aku Bukan Dewa part 23. Lanjut dari chapter kemarin, Mang Button yang tiba-tiba muncul di saat anggota Spider sekarat di tangan White Wolf. Dengan sangat santai dan sikap tenang, Mang Button menceramahi Babar dan Carla karena sudah mengganggu tidurnya. Teman-teman Subbreaker pastinya masih ingat sebelum Mang Button masuk ke toko buku Linji, Doi memang udah masuk rekomendasi di tingkat destruktif. Tentunya bagi Mang Button itu sangat mudah melawan keroco tingkat Peniki seperti Barbar dan Carla. Namun Babar dan Clara tidak mengetahui bahwa identitas Button sudah menuju tingkat destruktif. Dan dia menganggap Button hanya besar omong seperti Mimin bangke. Hah, kau datang ke sini untuk merusak urusanku? Apa kau muak untuk hidup? Kau pikir kau siapa? Ucap Button yang songong. Dengan ciri khas dari kombinasi Crocodile dan Captain Smoker di serial One Piece, tentunya sikap songong dari Mang Button tidak ada lawannya. Mang Button hanya menjawab pertanyaan dari Babar dan dia berkata, "Bukan seorang yang penting, aku hanyalah hunter solo yang berkeliaran." Mendengar dari jawaban Button, Babar tertawa mengejek. Itu disebabkan karena menurut sepengetahuan Babar, hunter solo lemah adalah hunter yang sangat lemah dibuang dari organisasi. Nah, ini nih Babar nggak tahu nih yang sebenarnya. Lanjut. Dengan gaya cool sambil ngudut, Button bertanya, "Dari sepengetahuanku, jika memang benar di Nokin hanya ada dua organisasi hunter yang terkenal, yaitu Spider dan White Wolf. Dan menurut spekulasinya, Barbar adalah hunter dari organisasi White Wolf. Dan juga Button mengetahui tingkatan Barbar dan Carla ada di tingkat Peniki." Button menambahkan bahwa mereka berdua memalukan karena telah terluka hanya melawan dua pemula di tingkat abnormal. Tentu saja hal itu membuat amarah Babar menjadi terpancing. Babar siap melakukan serangan ke Button sambil memegang erat tombaknya dan dia pun berkata, "Apa maksudmu? Apa kau lagi cari masalah?" Namun Button menjawab, dia tidak mau membuat masalah. Button hanya ingin menyelesaikan keributan yang ada. Dan dia juga sedang bingung di sisi siapa dia harus membantu untuk menyelesaikan keributan itu. Namun dari sikapnya Button melihat Babar yang memang seperti barbar. Button sudah menyimpulkan bahwa di pihak mana dia harus membantu. Babar merasa kesal dengan omong kosong Button dan tanpa pikir panjang ia melakukan penyerangan ke Button secara mendadak. Tepat sekali tombaknya mendarat sesuai titik tujuan sehingga Babar pun berkata, "Hehehe, hanya bermulut besar. Kau bahkan tidak bisa menerima satu pukulan ini dan langsung hancur." Dengan sangat sombong Babar berkata seperti itu. Namun dia belum melihat target yang dihantamnya dengan tombak. Setelah asap dan debu mulai menghilang, nampak jelas ternyata tombaknya menusuk puntung udutnya Mang Button. Nah kan, Babar yang nggak tahu diri ini, yang dia baru di tingkat Peniki udah sok mau melawan destruktif. Sangat disayangkan Mamang. Babar dan Carla panik melihat kenyataan bahwa Button menghilang. Ternyata seketika Mang Button sudah di depan Carla dan mencekiknya hingga pingsan dan tidak sadarkan diri. Dan setelah itu Button penasaran. Dia bertanya kepada Pava, "Siapa lo? Dan apa tujuan White Wolf sampai sebegitunya? Mau bunuh kalian?" Dengan kondisi yang sekarat, Pava pun menjelaskan bahwa ia adalah seorang pemula dari kelompok Spider yang bernama Pava. Dan Pava pun menjelaskan lagi bahwa mereka disergap oleh White Wolf yang ditugaskan untuk kabur memberi info kepada Neng Jisoo. Namun mereka tertangkap. Dan tak lupa Pava mengucapkan terima kasih kepada Mang Button karena telah menyelamatkannya. Tentu mendengar pernyataan dari Pava, Button mengingat
bahwa ketua dari kelompok Spider adalah Neng Jisoo. Burton mengira bahwa semuanya sudah direncanakan sama Mang Linji. Dan semua skenario sudah dibuat oleh Mang Linji. Dan Burton merasa telah ditugaskan untuk membantu Neng Jisoo yang ingin menyatukan semua kelompok Hunter. Jadi teman-teman, di saat genting gini aja si Burton masih bisa salah paham. Kenapa Bang Kek bilang gitu? Burton mengira si Linji ini udah nyuruh dia buat bantu si Neng Jisoo. Nah, itu tuh udah direncanain sama si Linji. Nah, itu dia yang dia kira, ya kan? Gunanya apa? Biar Neng Jisoo ngerasa hutang budi ke Mang Burton. Nah, kalau Neng Jisoo udah hutang budi, otomatis menurut si Mang Burton ini itu bisa buat bentuk kerjasama yang paling baik. Nah, padahal dulu itu yang dimaksud sama si Mang Linji, Burton mau dikenalin dan ditemuin sama Neng Jisoo itu sebabnya karena keluarga Neng Jisoo adalah keluarga bangsawan, keluarga kaya raya. Siapa tahu Burton bisa kerja di perusahaannya. Tapi ya udahlah ya, memang udah disetting kayak gitu. Novel sama komiknya itu udah disetting buat salah paham. Emang tujuan mereka itu buat kita kesel, teman-teman. Lanjut ya. Jadi Burton udah dapat kesimpulan kalau semuanya direncanain sama Linji. Burton pun langsung ngeluarin obat pemulihan ajaib dan itu langsung disuntikin ke Pava. Ya, seketika Pava pulih seperti semula. Semua luka tubuh sudah menghilang. Mata yang cacat jadi kembali normal. Mas udah ngeliat si Pava sehat dan normal, Burton janji ke Pava kalau mereka bakalan aman. Dan Burton pun nyuruh Pava untuk menyampaikan salam ke Neng Jisoo. Ya, melihat kesempatan itu, Babar tidak menyia-nyiakan waktunya. Dia pun menambah dosis pemanfaatan darah tercemar. Setelah selesai, nampak efek tersebut terlihat. Babar berubah menjadi mode beast. Namun, akal dan pikirannya masih dapat dikendalikan. Dan Babar siap melakukan serangannya. Hati-hati senior, dia sangat kuat, ucap Pava kepada Mang Burton. Nampak Burton masih terlihat sangat santai. Dan dia hanya menjawab ucapan Pava dengan tersenyum mengejek. Hehehe, dia hanya jago pamer. Dia cuma anjing yang menggonggong. Apa kau bilang dia kuat? Bagaimana bisa dia dibilang kuat? Dia tidak sekuat dalam mode beast sempurna. Dia masih setengah matang. Bahkan sangat berani menyebut dirinya jenius. Mendengar ucapan Mang Burton, Pava terkejut heran. Serta Babar pun menjadi marah. Dan segera melancarkan serangan tombak dengan mode beast-nya. Namun untuk yang kedua kalinya ini, Burton terkena tusukan dari tombak Babar. Nampak terlihat darah keluar dari mulut Burton. Karla yang sudah siuman melihat Babar yang nampak mengeluarkan jurus andalannya. Dan merasa kasihan kepada Burton karena dia mati sia-sia. Dan Pava pun melihat itu merasa panik. Beberapa saat kemudian nampak semua berubah. Seketika tangan Burton memegang tombak Babar yang menusuk di organ dalamnya. Dan Mang Burton pun berkata, "Aku menangkapmu sekarang. Gerakanmu ini tidak buruk. Kau belum cukup memiliki pengalaman untuk membunuhku. Jika kau ingin membunuhku, seharusnya kau membidik ke kepalaku. Mengerti anak anjing?" ucap Burton yang sambil menunjuk kepalanya dengan songong. Melihat kenyataan bahwa Mang Burton tidak terluka dengan jurusnya, Babar menjadi panik. Terlebih lagi, ucapan mengejek yang dilontarkan Mang Burton yang terlihat sangat pede itu membuat Babar kesal. Dan setelah tombaknya terlepas, kepala tombaknya menghilang. Itulah sebab Burton tidak terluka.
dan nampak lubang hitam di dada Buton yang misterius, disertai keluarnya parasit seperti akar yang mengikat Babar dan Carla hingga mereka tidak bisa bergerak. Hah? Dari mana ini muncul? Babar, tolong selamatkan aku, ucap Carla yang panik. Ya, perlahan nampak Mang Burton bertransformasi dengan tidak kehilangan akal sehat dan pikirannya tetap bisa dikendalikan. Bis yang ia kendalikan itu bernama Gullis White. Tentu bis jenis itu adalah bis yang sangat kuat dan agresif. Pada umumnya, hunter apapun itu bentuknya tidak akan bisa mengendalikan bis yang berjenis Goliath White. Tapi ternyata Mang Burton bisa mengendalikan dengan tidak kehilangan akal sehatnya. Ya, Mang Burton benar-benar GGWPOP bisa mengendalikannya. Ini adalah pertama kalinya Mang Burton mengendalikan Goliath White. Tentu untuk yang pertama kalinya juga Mang Burton berniat menjadikan Babar dan Carla sebagai persembahan dari bis Goliath White. Di saat terakhir, Burton berpesan kepada Pava dan ketua mata ikan. Hai spider kecil, sekarang pergilah. Jika di sini kalian akan tidak nyaman, beritahu pada semua rekanmu bahwa malam ini si penjaga gerbang Gullis White, bukan Goliath tadi, Gullis nih. Salah sebut berarti Mimin. Gullis ya, Gullis White ikut berburu. Dan dengan tidak menyia-nyiakan waktu, Pava dan mata ikan langsung pergi meninggalkan tempat itu. Dan scene pun berpindah ke toko buku Linji. Nampak Linji yang sedang menatap cuaca dari jendela. Petir dan hujan menjadi tanda cuaca buruk terjadi. Sambil menggaruk kepala, Linji berkata, "Cuaca Nokin semakin hari semakin aneh." Saat itu Linji ingin pergi tidur dan melihat kandela yang ada di meja, merasa tidak cocok di meja itu, dan dia berniat mencarikan alat untuk sanggahan pedang itu. Namun sebelumnya ia akan membawa pedang itu ke kamar dan menjadikannya jimat untuk penangkal kejahatan. Nampak Linji pun tidur, dan di kamarnya sudah ada 2 alat legendaris yang dibawa tidur, yaitu penangkap mimpi beserta pedang kandela. Ngelihat para sabreker yang udah sabrek minta lanjut buat atau minta panjangin durasinya, itu Mimin bangke tentunya bang pengen tuh ngasih, tapi buat subbreaker doang. Buat para yang nggak subrek cuman searching dan ngelihat dengan mencari kata kunci aku bukan dewa part ini segala macem, itu tega sih. Kalian tega banget. Teganya itu bukan sama Mimin aja, bukan sama bangke aja, tapi tega juga sama para subbreaker yang udah subrek buat nantiin. Dia rela sabrek, nantiin, istirahat buat nonton. Kalau lagi kerja dan lagi sekolah dan lagi kuliah, nyempetin waktunya buat buka notifikasi video terbaru dari Aku Bukan Dewa. Nah, tapi buat kalian yang gak subrek ini jahat juga ke mereka. Kenapa? Karena kalian ya nontonlah gitu-gitu doang. Oh, udah update nih, tontonlah. Kan tega tuh sama teman-teman semua yang memang udah setia sabrek, nikmatin cara ngeapresiasiin ke para mimin itu. Ya sebenarnya subrek, like, komen itu buat kami cukup senang gitu. Dan tentunya juga si Mimin Bangke ini bakalan ngasih yang terbaik. Mimin janji nih, nanti kalau Mimin lihat di analitik di video terakhir ini, subbreakernya banyak, ada yang belum sabrek yang cuma nonton, tentu
bakalan sabrek di video ini kan ada nih di analitik nih. Mimin bakalan ngasih 1 jam lebih durasinya. Tentunya yang pasti bakalan terbaik. Tapi dengan syarat Mimin mau ngeliat di analitik nih, perubahannya ada apa enggak gitu kan. Mimin lihat juga perubahannya ada enggak ya gitu kan. Oh, perubahannya ada nih, penambahan subrek baru nih yang cuman searching kata kunci doang terus nonton dia subrek gitu loh. Nah, Mimin bakalan ngasih 1 jam plus. Bangke we janji itu, inget ya. Bangke mau demo dulu ya kan, sok-sok singut dulu. Sampai sekarang Bangke stop dan bakalan ngeliat analitik di video ini ada nggak yang subrek banyak. Mimin Bangke janji bakalan ngasih 1 jam kalau perubahannya ada. Oke, janji Bangke, ingat. Tinggalin jejak kalian, jangan lupa yang cuma nonton subrek ya, biar jadi subrekerku kaum review. Oke. Nah, Mimin Bangke ini bakalan nunjukin fakta yang memang dapurnya Mimin. Ini sebenarnya sih agak sensitif, tapi pasti kalian nggak percaya kalau nggak ditunjukin bahwa subrekernya itu kecil, lebih kecil daripada viewer. Ya, viewernya juga kecil sih, tapi ya kayak nggak sebanding gitu. Nih, kalian lihat nih di sini nih, Mimin tunjukin. Sebelumnya kalau misalkan kalian nggak percaya nih, para viewer yang belum subrek ini nggak percaya, berapa sih berapa sih yang subbreaker di setiap video Mimin post di Aku Bukan Dewa ini? Bangke bakalan nunjukin ya. Nah, yang pertama di video yang pahlawan kesiangan, yang ekspansi besar-besaran Hunter Spider nih, Mimin tunjukin nih. Tuh. Video ini ada viewer 4,6 ribu view-nya. Nah, tuh. Yang subreknya nih, lihat nih. Tuh, yang subreknya cuman 13. Nah, kita bakalan kembali lagi ke si kutu buku jadi dewa, yang kutu buku dianggap dewa. Kita bakalan lihat ya. Nah, ini penayangannya 5.600. Tuh, subrekernya cuman 16. Tuh. Ya, udah lihat ya. Nah, yang ketiga, The Next Linji di 21 menit. Maniak buku kutu buku bu. Nah, ini maniak kutu buku. Ini cuman 6.000 tayang. Oh, ya kan? Subrekernya, nah ini agak lumayan 39. Itu yang lumayan gede tuh. 39 subrekernya. Nah, udah itu MC lemah yang dianggap Tuhan di judul itu, subrekernya 67. Tuh, udah lihat. Viewernya 8.600. Doh. Cuman kayak gitu. Jadi nggak sebanding sama penayangan ya, bukannya maksa sih, cuman ya kita sama-sama ngasih info aja. Cara buat terima kasihnya itu ya sebenarnya subrek, komen sama like, itu doang. Itu doang yang Bangke cuman minta, bukan enggak Bangke enggak maksa atau enggak minta buat di donasi enggak, tapi ya tetap aja dong linknya Bangke pasang dah ya. Pokoknya Bangke mau demo dulu sama kalian para viewer yang enggak subrek, tapi buat para yang udah subrek, love you muah banget pokoknya ya. Oke, makasih udah setia nonton. Dan jangan lupa subrek. Kopinya udah habis, rokoknya udah habis, Bangke pamit. Oke. Jangan lupa yang cuma nonton tapi nggak subrek, ingat, apalah capeknya cuman subrek klik gitu. Itu bantu
Bangke kan pemula di sini kan. Cara bantunya biar lebih berkembang itu caranya buat semangatin kita dengan sabar.